Salam damai Kristus untuk saudaraku semua. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui renungan hari ini. Pada hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang pada hari ini dengan hati yang dibebani berbagai macam kekhawatiran tentang kehidupan kami di dunia ini. Kami sadar bahwa kekhawatiran ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah dapat memperburuk keadaan yang ada. Ya Tuhan, kami mohon tuntunlah kami dalam renungan ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan memahami makna menyerahkan segala kekhawatiran kepada Engkau. Berikanlah kami kekuatan dan iman untuk percaya bahwa Engkau selalu bersama kami dan Engkau akan menyelesaikan segala permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak hal dalam hidup yang bisa membuat kita merasa khawatir. Kita mungkin khawatir tentang pekerjaan kita, soal keluarga kita, tentang kesehatan kita, dan juga mungkin tentang masa depan kita. Namun ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita dapat mempercayai bahwa Dia akan menjaga kita dan memberikan kita suatu kekuatan untuk kita dimampukan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita dapat mengalami yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera ini tidak seperti damai sejahtera yang dunia tawarkan kepada kita. Damai sejahtera yang semu, yang fana. Ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ada kejadian menarik yang bisa menggambarkan bagaimana rasa khawatir itu bisa muncul secara tiba-tiba dan terjadi tanpa ada sebab yang jelas. Pada suatu sore ada seorang ibu sedang duduk santai di rumahnya, di teras rumahnya. Keadaan keluarganya semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Ekonominya standar, tidak kekurangan. Sepertinya orang lain melihat ibu ini adalah ibu yang bahagia. Namun tiba-tiba sore hari yang ibu ini sedang santai duduk di teras depan rumahnya, tiba-tiba muncul pikiran buruk dalam benak ibu ini. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana kalau anakku tiba-tiba mengalami kecelakaan setelah pulang dari sekolah? Bagaimana kalau suamiku tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut? Bagaimana kalau tiba-tiba aku kena penyakit kanker? Ya saudaraku, dalam bentuk yang berlainan, kita mungkin pernah mengalami hal yang macam ini. Tiba-tiba terbersit sesuatu hal yang menyebabkan kita merasa khawatir. Perasaan khawatir yang tiba-tiba muncul dalam benak kita
tanpa ada sebab dan tanpa ada alasan yang pasti. Itulah kekhawatiran-kekhawatiran akan sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi. Sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Kita khawatir karena kita ingin mengontrol keadaan kita semuanya agar sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kita khawatir karena kita tidak ingin hal-hal buruk menimpa diri kita atau menimpa orang-orang yang kita cintai. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, firman Tuhan ini mendorong kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran. Menyerahkan itu berarti kita mau melepaskan. Kita punya kemauan untuk memberikan kepada pihak lain atas kekhawatiran ini. Lantas kepada siapa kita menyerahkan rasa khawatir itu? Mengapa kita sebaiknya menyerahkan perasaan kekhawatiran ini? Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kehidupan semua umat manusia. Baik itu masa lalu, sekarang ini, ataupun masa yang akan datang. Banyak hal di luar kendali kita, tetapi Tuhan berdaulat atas kehidupan ini dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, firman Tuhan meminta kepada kita untuk menyerahkan rasa khawatir ini kepada Tuhan saja. Sesungguhnya, hal yang kita khawatirkan mungkin bisa terjadi, tetapi juga mungkin tidak terjadi sama sekali. Namun apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Tuhan sudah berjanji kepada setiap anak-anaknya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri ketika kita menjalani kehidupan ini. Dia Tuhan pasti memelihara kita, Dia pasti menyertai kita, karena Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli pada anak-anaknya yang hidup seturut dengan perintahnya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita dengan sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan, dan kita dengan kesadaran penuh menyerahkan segala kekhawatiran kita, maka Dia Tuhan berjanji untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dalam penyertaannya itu, masihkah kita memiliki untuk merasa khawatir? Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak alasan untuk orang-orang dunia ini senantiasa diliputi oleh rasa kekhawatiran. Apakah itu orang pintar, orang yang tidak pintar, kaya, miskin, tua, atau muda, semuanya punya kekhawatiran. Yang tidak pintar, khawatir karena banyak hal yang tidak ia ketahui. Yang pintar, khawatir karena ia tahu terlalu banyak hal. Yang miskin khawatir karena merasa tidak cukup. Dan yang kaya khawatir karena ia takut kehilangan kekayaannya.
Yang tua khawatir karena harus menghadapi maut, dan yang muda khawatir karena harus menghadapi masa depan yang tidak menentu. Dalam sebuah riset menunjukkan bahwa 38% orang khawatir tentang pekerjaan, tentang karir, 22% tentang uang, 10% karena anak-anak, dan 9% karena kesehatan. Pekerjaan dan uang itu saling berkaitan karena kita bekerja untuk mencari uang. Jadi bisa dikatakan hampir 60% orang khawatir tentang uang. Seiring dengan peningkatan kemakmuran, maka kadar stres dan kekhawatiran itu juga meningkat, saudaraku. Apa yang dapat kita katakan tentang kekhawatiran ini? Apa yang menjadi perenungan kita tentang perasaan kekhawatiran ini? Saudaraku, kekhawatiran itu sebenarnya adalah sia-sia. Sama sekali sesuatu hal yang tidak produktif dan tidak mungkin dapat mengubah keadaan hanya dengan merasa khawatir saja. Karena itu, kekhawatiran adalah suatu tindakan orang yang tidak bijaksana. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam bacaan firman Tuhan ini, Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, apakah kekhawatiran dapat mengubah keadaan? Apakah dengan kekhawatiran hidup kita dapat menambah hidup kita barang satu hari pun? Ya saudaraku, sesungguhnya kekhawatiran itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Kekhawatiran bukan saja tidak mengubah suatu apapun, tapi malah menghilangkan sukacita, menghilangkan damai sejahtera kita. Dan karena kekhawatiran ini, maka tidak heranlah kekhawatiran merupakan senjata ampuh iblis untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dibuat tidak berdaya dengan perasaan kekhawatiran yang berlebihan akan banyak hal. Saudaraku, kekhawatiran itu juga bertentangan dengan iman percaya kita. Kekhawatiran adalah lawan dari iman kita. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, kekhawatiran sama sekali tidak konsisten dengan iman. Karena Tuhan Yesus sedang memberi kita jaminan bahwa Allah Bapa kita yang memberi makan burung-burung yang tidak berarti itu. Tidakkah Dia akan memelihara Anda? Mari kita baca lagi Matius pasal 6 ayat 27 sampai 29. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudaraku, kalau rumput dan bunga yang hidupnya hanya 1 hari saja dan didandani sebegitu indah oleh Allah, tidakkah Dia Tuhan akan memelihara Anda yang jauh lebih berharga di mata Tuhan? Kalau kita percaya pada Allah sebagai pencipta kita, mengapa kita tidak percaya bahwa Dia akan memelihara ciptaannya, saudara, saya, dan kita semua? Sadarilah saudaraku, dengan khawatir kita sebenarnya sedang meragukan kata-kata yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat yang sudah kita baca ini. Sebenarnya sangat tidak masuk akal untuk kita ini menjadi khawatir karena Allah sudah berjanji Dia akan memelihara kita. Tetapi kalau saja kita tetap saja masih khawatir, hal ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak percaya pada Allah. Dengan kata lain saudaraku, kita bisa saja dianggap telah memandang ucapan Yesus itu sebagai omong kosong belaka. Karena kita sudah mengerti akan janji penyertaan Tuhan. Tetapi tetap saja kita merasa khawatir, merasa takut, dan merasa gentar. Dengan perasaan itu yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka tanpa kita sadari, kita telah meremehkan janji Tuhan dan kita telah meragukan segala kebesaran Tuhan. Saudaraku, manusia diciptakan untuk Tuhan untuk tidak khawatir. Dengan kata lain, memang sudah dalam rencana Tuhan bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup bergantung total kepada Tuhan. Kita hanya perlu menyerahkan semua pada Tuhan dan Dialah yang akan memelihara kita. Kita tidak perlu khawatir tentang suatu apapun saudaraku, karena kekhawatiran kita tidak berarti apa-apa. Sudah tentu ini bukan alasan untuk kita menjadi bermalas-malasan. Karena burung itu hidup bergantung pada pemeliharaan Allah. Tetapi burung itu terbang ke sana kemari dari pagi sampai sore mencari makanan. Kita bekerja dan menjalankan bagian kita. Tetapi kita tidak perlu menjadi stres, menjadi khawatir setelah kita melakukan bagian kita. Karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara kita. Urusan memelihara kita itu adalah bagiannya Tuhan. Kekhawatiran sebenarnya menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan iman kita. Karena kita tahu iman dan kekhawatiran itu bertolak belakang. Kalau kita beriman, kita tidak akan khawatir. Justru karena kita khawatir, itu menunjukkan bahwa kita tidak beriman atau ada masalah dengan iman kita. Kurangnya keyakinan kita bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang anak tidak akan pernah khawatir apakah bapaknya akan memberinya makan. Dia, anak itu, tahu pasti saat dia lapar, makanan akan tersedia di rumahnya. Dalam hubungan anak dengan orang tua, anak itu sama sekali tidak merasa khawatir. Ketika dia bermain di luar, ketika dia bermain itu, dia tidak khawatir di rumah nanti ada makan atau tidak. Taunya dia kalau dia merasa lapar, dia akan pulang. Dan ketika dia dalam perjalanan pulang, dia punya keyakinan bahwa di rumah ibunya, ayahnya, orang tuanya sudah menyediakan makanan. Dia hidup dalam keyakinan akan kasih orang tuanya kepadanya.
Yang menjadi masalah bagi kita sekarang ini adalah kurangnya keyakinan bahwa Allah Bapa itu sungguh-sungguh mengasihi kita sebagaimana seorang bapa mengasihi anaknya. Kita tidak yakin akan kasih Allah itu. Karena itu kita menjadi ragu apakah Allah benar-benar akan memelihara kita. Keraguan kita akan kasih Allah ini adalah masalah yang sangat serius bagi orang Kristen. Karena hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Bapa di surga itu kurang nyata atau real. Jadi saudaraku, untuk kita tidak khawatir, kita perlu terlebih dahulu mengenal dengan dekat siapa Dia, Tuhan yang kita percaya, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Kita harus menjalin hubungan antara anak dan bapa yang secara nyata lewat pengalaman hidup kita sehari-hari, supaya kita tiba pada suatu tingkat di mana kita yakin bahwa Allah Bapa itu sangat mengasihi kita, dan karena kasih-Nya itu pada kita, Dia akan memelihara dan memperhatikan kita, dan karena itu kita tidak perlu khawatir. Kedekatan hubungan kita dengan Allah Bapa tergambar dengan indah gambaran gembala dan domba. Kitab suci menggambarkan hubungan Allah dengan kita sebagai hubungan gembala yang baik dengan domba-dombanya. Mazmur pasal 23 ayat 1-6, Allah adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya Allah. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, dari Mazmur yang kita baca ini kita jadi mengerti akan apa yang menjadi tugas seorang gembala. Gembala yang baik mencari padang rumput dan sungai atau sumber mata air di mana domba-dombanya bisa makan dan minum. Domba tidak perlu khawatir tentang makanan dan minumannya. Gembala memastikan bahwa kawanan dombanya itu aman dari musuh. Gembala melindungi domba-domba dari cuaca dingin dan juga ancaman serigala dan hewan pemangsa lainnya. Gembala memimpin dan memastikan domba-domba berada di jalur yang sudah Dia tentukan. Sedangkan tugas domba hanyalah untuk taat dan mengikuti pimpinan gembala. Sama halnya dengan hubungan di antara Allah dan kita di zaman sekarang ini. Tugas kita hanyalah untuk taat dan menuruti setiap pimpinannya. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, sebagai penutup renungan hari ini, saya sampaikan kepada Anda semua. Ketika perasaan khawatir mulai datang, panjatkan doa
dengan ucapan syukur. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan saja. Saat kita dapat mengucap syukur, di saat itulah kekhawatiran kita akan hilang. Fokuslah pada kasih dan kebaikan Tuhan saja. Pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Di saat kita stres dan khawatir, fokuskanlah pikiran pada hal-hal yang membangun tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan dalam hidup kita, tentang kasih Tuhan, tentang janji-janji firman-Nya Tuhan. Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang bebas dari kekhawatiran, hidup kita tidak terintimidasi dengan kecemasan dan ketakutan, dan senantiasa hidup dalam tuntunan tangan kanan Tuhan yang membawa pada kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini yang sudah mengajar kami tentang menyerahkan segala kekhawatiran hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih karena Engkau telah mengajari kami bahwa tidak perlu merasa khawatir. Engkau telah berjanji untuk menyediakan untuk kami semua kebutuhan kami. Dan Engkau telah memberi kami Roh Kudus untuk menemani kami dan menguatkan kami. Kami mohon ampun karena seringkali kami merasa khawatir tentang hal-hal yang tidak perlu. Kami mohon agar Engkau menolong kami untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu dan untuk percaya bahwa Engkau akan menjaga kami. Kami mohon agar Engkau memberi kami damai-Mu yang melampaui segala pengertian, agar hati dan pikiran kami dapat dijaga oleh iman dalam Kristus Yesus. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh rasa sayang kepada kami, dan karena Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua,
Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.